Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah Natasha Nurul Jannah dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makna Pancasila sebagai ideologi nasional, implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional, dan pengamalan Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Presenter 1 yaitu Nur Rahayu Agustina, presenter 2 Amalia Fariza, dan presenter 3 Syariah Natasha Nurul Jannah. Baiklah, langsung saja kita ke presenter 1. Kepada saudari Nur Rahayu Agustina, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku. Seorang ahli mengatakan bahwa makna Pancasila sebagai ideologi adalah tatanan nilai yang didapatkan melalui proses panjang dan kristalisasi nilai dasar yang tercermin dari bangsa. Melalui pengertian di atas tersebut, berarti ada 5 pedoman yang perlu diterapkan rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun 5 sila Pancasila tersebut ialah Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Di sini, Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Setelah kita mempelajari makna Pancasila sebagai ideologi nasional, sekarang kita akan mengulik bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak menjadi slogan belaka. Dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, kita bahas di slide selanjutnya yuk. Perwujudan ideologi Pancasila sebagai cita-cita bernegara. Dalam ketetapan MPR nomor 7 MPR tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan, ada 3 visi di dalamnya, yaitu pertama, visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea kedua dan keempat. Yang kedua, visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan, sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Nah, dijelaskan sebelumnya terdapat visi antara, di mana visi Indonesia 2020 ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020 yang dimana terdapat indikator-indikator utama sebagai berikut. Yang pertama, religius,
kedua manusiawi, ketiga bersatu, keempat demokratis, kelima adil, keenam sejahtera, ketujuh maju, kedelapan mandiri, dan kesembilan baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Hamdan Mansur, mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia. Nah, sebagai suatu cita-cita, nilai-nilai Pancasila ini diambil dimensi idealismenya. Jadi sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggara negara hendaknya berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara Indonesia ini semakin dekat dengan nilai-nilai ideal tersebut. Selanjutnya, perwujudan Pancasila sebagai kesepakatan atau nilai integratif bangsa. Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik itulah yang terkandung dalam nilai integratif Pancasila. Pancasila sudah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana pemersatu, yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Jadi Pancasila ini menjadi semacam sosial etik dalam masyarakat yang heterogen. Yang kedua, kedudukan nilai sosial bersama di masyarakat untuk menjadi sumber normatif bagi penyelesaian konflik bagi para anggotanya adalah hal penting. Jadi masyarakat ini membutuhkan nilai bersama untuk dijadikan acuan manakala konflik antar anggota terjadi gitu. Jadi pertentangan dan perbedaan dapat didamaikan dengan cara para pihak yang berseteru menyetujui dan mendasarkan pada sebuah nilai bersama. Dengan demikian, integrasi dalam masyarakat dapat dibangun kembali. Lalu yang ketiga, nilai dalam etika sosial memainkan peranan fungsional dalam negara dan berupaya membatasi diri pada tindakan fungsional. Semisal, peranan fungsional dari sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya diwujudkan dengan negara mengakui adanya keyakinan beragama masyarakatnya atau religiusitas masyarakat sekaligus memberi jaminan perlindungan atas kebebasan masyarakat dalam menjalankan pengamalan agamanya. Dengan peranan fungsional ini, negara tidak memerlukan perumusan mengenai keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, serta perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang keempat, Pancasila adalah kesepakatan dalam masyarakat bangsa. Jadi, apakah Pancasila dapat digunakan secara langsung mempersatukan masyarakat dan mencegah konflik? Tidak. Tetapi prosedur penyelesaian konflik yang dibuat bersama, baik meliputi lembaga maupun aturan, itulah yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi fungsi Pancasila di sini adalah bahwa dalam hal pembuatan prosedur penyelesaian konflik, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan normatif bersama. Yang kelima, nilai-nilai Pancasila hendaknya mewarnai setiap prosedur penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Secara normatif dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa penyelesaian suatu konflik hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai religius, menghargai derajat kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mendasarkan pada prosedur demokratis dan berujung pada terciptanya keadilan. Materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengamalan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila.
Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. 5 asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prastya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Setelah reformasi tahun 1998, butir-butir pengamalan Pancasila diatur kembali berdasarkan Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 dan diganti menjadi 45 butir. Sila pertama. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Pengamalan sila pertama dapat dilakukan dengan cara 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 2. Menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan ajaran agama yang kita anut kepada pemeluk agama lain. Sila kedua. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Untuk mengamalkan sila kedua dalam Pancasila, Anda dan atau kita dapat melakukan hal berikut. 1. Tidak membedakan manusia berdasarkan agama, suku, budaya, warna kulit, dan lainnya. 2. Saling tolong-menolong. Saling menolong satu sama lain. Sila ketiga. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai persatuan yang memiliki makna. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Pengamalan sila ketiga Pancasila bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti 1. Mendukung karya anak bangsa dengan membeli produk lokal. 2. Menjaga nama baik bangsa dan negara sendiri. Sila keempat. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengamalkan sila keempat dalam Pancasila. Di antaranya, 1. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila kelima. Terakhir, untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dalamnya terkandung nilai keadilan, yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapai keadilan. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat diterapkan dengan hal berikut. 1. Menghargai hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain. 2. Membayar pajak secara rutin pada negara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.